Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali mengungkap nilai fantastis kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah tahun 2015 hingga 2022 yang kini mencapai 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung akan memasukkan angka itu ke dalam dakwaan masing-masing tersangka sebagai kategori kerugian negara di persidangan nanti. Kerugian negara dalam dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022 dipastikan meningkat. Hal itu usai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyerahkan hasil audit kepada Kejaksaan Agung Selasa siang. BPKP menyebut audit itu merupakan hasil penelitian dan diskusi panjang yang dilakukan bersama dengan 6 ahli, salah satunya adalah ahli lingkungan. Kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli, ada 6 ahli. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan sebesar 271,069 triliun. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Sebelumnya dalam penghitungan sementara, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Namun angka fantastis itu meningkat menjadi 300 triliun rupiah dari hasil akhir penghitungan yang dilakukan oleh BPKP. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansa menyatakan nantinya angka itu akan dimasukkan dalam dakwaan sebagai kerugian negara dan bukan semata-mata kerugian keuangan atau potensi kerugian negara. Angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Mengapa begitu? Alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Tim penyidik telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini dan menyita aset berupa 6 smelter di wilayah Kepulauan Bangka Belitung serta 1 SPBU di wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten. Penyitaan aset tersebut terkait aliran hasil pencucian uang para tersangka kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah. Dari Jakarta, Denny Hardimansah, jurnalis NTV melaporkan.